Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya, dan semoga kita dalam keadaan sehat. Amin. Nah, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat baik untuk diri kita sendiri maupun bermanfaat bagi orang lain. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Selesai. Nah, bagaimana anak-anak masih semangat ya untuk belajar hari ini? Harus semangat ya, apalagi kalian sebagai generasi muda harus selalu memiliki semangat, terutama semangat belajar, sehingga cita-cita maupun impian kalian nantinya dapat tercapai dengan baik. Baik anak-anak, pertemuan kita hari ini yaitu akan melanjutkan pembelajaran pada minggu lalu, yaitu terkait dengan penerapan ketiga perkantoran. Nah, di sini masih ada yang ingat tidak apa itu ketiga perkantoran? Nah, semoga masih ingat ya dengan ketiga perkantoran. Nah, ketiga perkantoran itu merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan melalui upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ergonomi perkantoran, di mana ergonomi perkantoran sendiri merupakan salah satu bagian dari ketiga perkantoran. Nah, sebelum kita masuk pada pengertian ergonomi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu nih kepada anak-anak. Apakah sebelumnya pernah belajar terkait dengan ergonomi? Atau mungkin ini baru pertama kalinya ya belajar tentang ergonomi. Nah, buat yang sudah tahu ataupun yang belum tahu sama sekali apa itu ergonomi, kita akan belajar bersama-sama ya tentang ergonomi, khususnya yaitu ergonomi perkantoran. Nah, jadi ergonomi itu merupakan interaksi kompleks antara aspek pekerjaan yang meliputi peralatan kerja, tata cara kerja, proses atau sistem kerja, dan lingkungan kerja dengan kondisi fisik, fisiologis, dan psikis manusia, karyawan, untuk menyesuaikan aspek pekerjaan dengan kondisi karyawan dapat bekerja dengan aman, nyaman, efisien, dan lebih produktif. Nah, atau sederhananya, ergonomi itu merupakan studi tentang pekerja dan lingkungannya. Ergonomi sendiri itu diterapkan untuk memenuhi dua tujuan, yaitu tujuan kesehatan dan produktivitas kerja. Di dalam suatu perusahaan atau kantor, penerapan ergonomi yang optimal dapat memberikan banyak manfaat, baik dari segi kesehatan maupun produktivitas. Nah, berikut ini merupakan beberapa manfaat yang diperoleh apabila perusahaan mampu atau dapat menerapkan ergonomi secara optimal. Manfaat yang pertama yang akan didapatkan oleh perusahaan yaitu yang pertama meningkatkan unit kerja, yang kedua meningkatkan efisiensi, yang ketiga mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia, yang keempat meminimalisasi kerusakan peralatan yang disebabkan oleh kesalahan manusia, yang kelima meningkatkan kenyamanan karyawan saat bekerja, dan yang keenam yaitu meningkatkan keamanan dan keselamatan bekerja. Nah, melihat manfaat-manfaat tersebut, kita mengetahui ya bahwa ergonomi perkantoran itu sangat penting untuk diterapkan dalam suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu standar ergonomi perkantoran. Nah, standar ergonomi itu mengatur tentang aturan-aturan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan ergonomi perkantoran. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran, terdapat beberapa standar ergonomi yang harus diperhatikan.
Baik anak-anak, kita akan bahas satu persatu standar ergonomi dalam perkantoran. Yang pertama yaitu ada standar ergonomi terkait dengan luas tempat kerja. Nah, luas tempat kerja sendiri minimal yaitu 10 meter persegi hingga 15 meter persegi. Sementara luas kerja staf minimal yaitu 2,2 meter persegi. Sehingga tiap pekerja itu dapat bergerak secara bebas dan memudahkan untuk evakuasi sewaktu-waktu terjadi keadaan darurat. Kemudian, standar yang kedua yaitu tata letak peralatan kantor. Nah, di peralatan kantor yang kita maksud dalam hal ini yaitu tata letak komputer. Dalam tata letak komputer harus memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama, sesuaikan tinggi tempat duduk dengan tinggi monitor. Yang kedua, sesuaikan tinggi sandaran punggung dan tangan agar tersangga dengan baik. Dan yang ketiga yaitu sesuaikan meja dengan posisi keyboard dan mouse sejajar. Kemudian, standar ekonomi yang ketiga yaitu kursi kerja. Dalam melakukan aktivitas perkantoran perusahaan, harus memperhatikan kursi yang digunakan oleh karyawan. Kursi yang digunakan harus kursi yang baik. Bagaimana sih kursi yang baik? Jadi, kursi yang baik yaitu ukuran kursi itu harus sesuai dengan ukuran pengguna. Kemudian yang kedua, pilih kursi kerja dengan jenis tugas pekerjaan. Yang ketiga, kursi harus stabil. Kemudian memiliki 5 kaki atau 4 ya minimal. Kemudian yaitu baik beroda maupun tidak beroda untuk kaki kursi ya. Kemudian yang terakhir yaitu sandaran kursi itu harus menyangga lengkungan pinggang atau kemiringan fleksibel. Kemudian standar ergonomi yang keempat yaitu meja kerja. Jadi di dalam meletakkan barang-barang di meja kerja itu perlu diatur. Nah, di mana barang-barang nanti dapat dikelompokkan sesuai dengan tingkat kebutuhannya masing-masing. Untuk ukuran meja kerja juga perlu diperhatikan. Salah satunya yaitu tinggi meja. Nah, tinggi meja sendiri untuk meja yang dapat disesuaikan yaitu minimal memiliki tinggi 58 hingga 68 cm, sedangkan yang tidak dapat disesuaikan yaitu 72 cm. Untuk luasnya sendiri yaitu luas meja kerja itu minimal 90 hingga 120 cm. Nah, kemudian dalam pengaturan meja itu terbagi menjadi 3 zona, yaitu ada zona pertama, di mana zona pertama ini yaitu merupakan tempatkan atau letakkan barang yang sering digunakan paling dekat sehingga mudah dijangkau dan digunakan. Kemudian zona yang kedua yaitu tempatkan barang-barang yang lebih jarang digunakan setelah barang zona pertama. Kemudian zona yang ketiga. Nah, zona ketiga ini yaitu tempatkan barang yang sesekali dijangkau. Contohnya yaitu map dokumen tidak aktif. Nah, standar ergonomi yang kelima yaitu ada postur kerja. Nah, postur kerja sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu postur kerja duduk dan postur kerja berdiri. Untuk postur kerja duduk biasanya itu diperuntukkan bagi karyawan pengguna komputer dalam aktivitas bekerjanya. Nah, dalam standar ergonomi postur kerja duduk itu terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Misalnya ada posisi siku, tinggi mata yang harus sesuai dengan bagian paling atas monitor, kemudian tinggi kursi atau sandaran punggung. Kemudian standar yang keenam yaitu ada koridor. Nah, koridor yaitu merupakan lorong atau space yang digunakan untuk keperluan lalu lintas dengan minimum jarak yaitu 120 cm. Kemudian jarak antara satu meja dengan meja lainnya yaitu 80 cm. Kemudian yang ketujuh yaitu ada durasi kerja. Dalam beraktivitas di dalam suatu perusahaan, durasi kerja itu sangat penting untuk diperhatikan. Karena apa?
Durasi kerja ini nantinya akan mempengaruhi kesehatan para pekerja atau karyawan perusahaan. Nah, selanjutnya yang standar ergonomi yang terakhir yaitu ada penanganan beban manual atau manual handling. Dalam pelaksanaan kegiatan kantor, pengangkatan beban itu harus diperhatikan agar tidak menyebabkan cedera baik pada tulang, otot, maupun persendian. Nah, yang perlu diperhatikan lagi dalam penanganan beban yaitu berat beban yang diangkat antara pria dan wanita itu berbeda, sehingga untuk pengangkatan beban itu harus disesuaikan dengan kapasitas beban masing-masing. Baik anak-anak, di sini Ibu memiliki satu contoh gambar posisi kerja atau postur kerja duduk yang benar. Nah, bisa dilihat di sini yaitu posisi duduk yang benar yaitu bahunya rileks atau santai. Kemudian untuk posisi lengan dan tangan itu berada dalam satu garis lurus. Nah, untuk sikunya sendiri yaitu siku ditekuk secara sempurna. Kemudian untuk bantalan kursinya itu menopang bagian punggung bagian bawah sehingga posisinya nanti bisa tegak. Kemudian untuk posisi paha yaitu horizontal ya. Nah, kemudian kaki itu menopang pada tanah sehingga tidak mengangguk-angguk ya. Kemudian di bagian bawah meja itu diusahakan bersih ya, tidak ada barang atau apapun sehingga kita memiliki space untuk kaki kita. Kemudian penggunaan komputer sendiri itu harus disesuaikan pencahayaannya sehingga nyaman bagi mata kita. Kemudian untuk posisi monitor itu harus diatur agar tidak memantulkan cahaya yang dapat menyilaukan mata. Nah, baik anak-anak, itu tadi materi terkait ergonomi perkantoran. Jadi dapat Ibu simpulkan ya bahwa pembelajaran hari ini kita telah membahas terkait dengan ergonomi perkantoran, di mana dalam suatu perusahaan itu sangat penting ya untuk menerapkan ergonomi perkantoran. Mengapa? Agar terciptanya kondisi kerja yang efektif, aman, sehat, nyaman, dan efisien. Sehingga penerapan ergonomi itu dalam suatu kantor harus benar-benar diperhatikan dan dilaksanakan secara optimal. Nah, untuk menciptakan kondisi kerja yang efektif, aman, sehat, nyaman, dan efisien ini nantinya dapat meningkatkan produktivitas perusahaan sehingga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Baik, anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin mengingatkan untuk tugas pada hari ini telah Ibu upload di Google Classroom beserta dengan materinya. Nah, harapannya setelah anak-anak belajar melalui video ini, anak-anak dapat mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan, di mana tugas ini untuk mengevaluasi sejauh mana sih pemahaman kalian tentang materi yang telah Ibu sampaikan pada hari ini. Baik, Ibu cukupkan untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Pesan Ibu, tetap jaga kesehatan, budayakan cuci tangan, selalu pakai masker saat keluar. Namun, mending tidak usah keluar ya apabila tidak ada kepentingan dan jangan lupa bahagia. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.